Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berkat rahmat karunia berupa kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kelapangan waktu, sehingga kita sama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah sama kita sanjung tinggikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, syafaatnya terus mengalir baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai pentingnya zikrullah pada bulan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas atau membedah mengenai betapa pentingnya zikrullah pada bulan Ramadan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi daripada zikrullah itu tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat zikrullah pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah lah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Pada kalimat tersebut, pada ayat tersebut telah kita sama-sama dengarkan bahwasanya pada kalimat bidzikrillah memiliki makna mengingat Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya zikrullah ialah mengingat Allah, dan zikir artinya ialah mengingat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikrullah merupakan komponen penyempurna dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika dalam salat. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, sangat diwajibkan bagi kita untuk menyertakan zikrullah pada salat tersebut. Karena seperti yang dikatakan oleh guru saya, sebaik-baik zikrullah adalah ketika dalam salat, dan sebaik-baik salat adalah ketika di dalamnya terdapat zikrullah. Jadi zikrullah dan salat itu harus digabungkan, dia harus disertakan. Bukan hanya dalam salat saja, tetapi dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan sebagai penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu apa sih pentingnya zikrullah pada bulan Ramadan ini? Zikrullah memiliki peran yang sangat penting pada bulan Ramadan. Yang pertama, zikrullah sebagai penjaga untuk kesucian hati agar hati tidak mati. Apakah hati bisa mati? Tentu saja bisa. Ketika hati lalai kepada Allah, saat itulah hati kita mati. Oleh karenanya kita sangat diwajibkan kapanpun, dimanapun, setiap saat hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita selalu terbuka daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikrullah sebagai penenang hati, penenang diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang sudah saya bacakan tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah maka hati akan menjadi tenang. Nah, pada bulan Ramadan ini tentunya kita sangat banyak mengalami cobaan-cobaan yang tidak kita alami pada bulan biasanya. Karena pada bulan Ramadan ini seorang hamba yang beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa apabila sudah balik dan tidak terhalang oleh sesuatu, seperti hal-hal yang sering dialami oleh seorang wanita. Jadi ketika bulan Ramadan kita diperintahkan untuk wajib berpuasa. Nah, pada saat kita puasa tentunya hati kita sangat terguncang oleh berbagai macam cobaan. Yang paling kita rasakan, yang paling sama-sama kita rasakan ialah ketika kita menahan rasa lapar dan haus. Bukan hanya itu, kita juga diperintahkan untuk menjaga pandangan
agar tidak melihat sesuatu hal yang tidak seharusnya kita lihat, menjaga lisan agar tidak mengatakan sesuatu hal yang menyakiti orang lain atau hal yang tidak seharusnya kita katakan, dan menjaga tingkah laku untuk agar kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, dalam proses kita menjaga hal-hal tersebut, tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat menguji diri kita. Oleh karenanya dengan menggunakan zikrullah dan ketenangan hatilah, maka kita akan bisa menjalankan ujian-ujian tersebut dengan penuh keberkahan. Yang ketiga, zikrullah sebagai pengingat kita akan ibadah, akan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Nah, ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, tentunya banyak ujian yang kita alami. Ketika kita merasa lapar dan haus, nah saat kita sendiri, tentu hati kita akan terguncang, mau tel atau tidak, mau tel atau tidak. Nah, pada saat kita memperbanyak zikrullah, maka zikrullah itu akan membantu kita mengingatkan akan kewajiban diri kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh satu hari. Yang keempat, zikrullah sebagai suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hal tersebut sangat jelas karena zikrullah artinya ialah mengingat Allah. Tentu zikrullah akan menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah orang-orang yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala dari setiap dia melaksanakan kewajibannya, dari setiap dia melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Dan tentu orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang akan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah zikrullah sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Sudah saya katakan di awal bahwasanya zikrullah adalah penyempurna, komponen penyempurna dari amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu berpuasa. Pada saat berpuasa, kita sangat diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat 5 waktu. Yang awalnya sebelum bulan puasa kita sering bolong-bolong sholatnya, maka pada bulan puasa sangat diwajibkan, lebih dianjurkan lagi agar senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat diwajibkan bagi kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa ataupun kata-kata yang tidak dapat, yang susah untuk dipahami. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.